Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini tema khotbah kita adalah damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya, mari kita mulai saja. Saya mohon PowerPoint-nya, send. Ya, thank you. Ya, Bapak Ibu, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya. Ya, Sen boleh spotlight saya supaya saya bisa lihat di halaman depan. Oke. Belum ya, Sen. Tolong dipin. Ini di layar saya. Ya, oke, thank you. Ya. Jadi Bapak Ibu, tema kita sekali lagi hari ini damai sejahtera oleh Roh Kudus ya. Jadi kita masih ada 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu kita belajar tentang Roh Kudus ya. Sudah 3 bulan berturut-turut dan saya percaya tuh semua khotbah setiap hari Minggu bahkan di komsel-komsel Bapak Ibu itu memperkaya ya Saudara, memperkaya rohani kita, memperkaya roh kita untuk tahu tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita baca ayat tema kita Roma 14 ayat 17 ya, sudah ada di layar Bapak Ibu. Silakan dibaca ya bersama-sama. Kita baca 1 2 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, Roma 14 ayat 17. Ya, Bapak Ibu, ini adalah khotbahnya, ini adalah pernyataannya Paulus, Saudara ya, bagi jemaat di Roma. Kenapa muncul statement seperti ini, Saudara? Karena Paulus mendapati jemaat di Roma, Saudara, masih berdebat ya. Mereka masih berdebat gitu tentang kerajaan Allah gitu, bahwa kerajaan Allah itu mengenai makanan secara jasmani. Jemaat Roma mengartikan konteks kerajaan Allah sebagai aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ya, larangan-larangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Paulus menekankan lagi tentang kerajaan Allah ya. Saudara, yang kita akan belajar bersama-sama bahwa Roma 14 ya, ini pernyataan Paulus Roma 14 ayat 17 bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, next. Nah, Saudara, jadi apa kerajaan Allah itu? Ya, banyak orang tahu bahwa kerajaan Allah itu di surga gitu ya, Saudara. Ya, kita harus memahaminya dengan konteks firman Tuhan ya. Bapak Ibu, kerajaan itu apa sih? Kerajaan ya kita tahu Ratu Elizabeth ya, Ratu Elizabeth Elizabeth berapa itu? 3 ya, 2 ya. Ratu Elizabeth 2 baru saja meninggal gitu Saudara ya. Ini jadi dari hierarki kerajaan gitu, dari ratu gitu turun ya kepada putranya gitu ya. Jadi Pangeran Charles naik takhta menjadi raja. Nah, ada hierarkinya. Nah, itu kerajaan dunia. Nah, lalu kerajaan Allah itu apa, Saudara? Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan ya. Kerajaan itu kan sistem pemerintahan. Kalau kita di Indonesia bukan kerajaan ya. Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan di mana Yesus sebagai raja dan orang percaya adalah warga kerajaan Allah. Artinya ketika kita ingin hidup dalam kerajaan Allah, maka kita harus menundukkan diri kepada sistem nilai kerajaan Allah itu sendiri. Apa sih, Saudara? Ya, yang menjadi sistem kerajaan Allah itu? Sistem based on atau berdasarkan apa, Saudara? Kebenaran. Kebenaran dari pribadi sang raja sendiri, dari pribadi Yesus sendiri yang adalah raja. Amin. Kebenaran firman-Nya. Kerajaan dunia ada undang-undang, iya kan Bapak Ibu? Kita aja punya yang namanya apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Banyak rule-rule, peraturan-peraturan di negara kita ya. Negara demokrasi pun diatur oleh
Karena kita adalah negara hukum, Bapak Ibu ya. Jadi harus ada rule-rule, harus ada peraturan-peraturan yang mengatur tatanan masyarakat Indonesia. Nah, kerajaan Allah juga ada, Saudara. Rule-rule yang mengatur semua orang yang ada di dalamnya, yaitu kita semua orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Kita ini warga kerajaan Allah. Amin. Jadi kita harus hidup menurut sistem kerajaan Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kerajaan Allah itu undang-undangnya adalah kebenaran firman Tuhan. Perkataan Tuhan sendiri, pribadi Yesus sendiri. Ya. Nah, kemudian saudara di ayat tema kita dikatakan, kalau kita baca next, kalau kita baca, saya ambil dari New King James Version. Ya, New King James Version. Jadi Roma 14 ayat 17 ini mengatakan, for the kingdom of God is not eating and drinking. Nah, kalau tadi bahasa Indonesia kan bukan soal makanan dan minuman, ya. Jadi soal bendanya, gitu. Tapi kalau New King James Version ini lebih dalam lagi, gitu. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum, ya. Ini lebih bersifat kepada kegiatan, gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan kegiatan-kegiatan kita gitu loh, bukan kegiatan rutinitas kehidupan kita gitu ya. Terus apa yang kita lakukan sepanjang hari, setiap hari. Ya tentu saja ada di dalamnya pasti ada makan, ada minum dan lain-lain sebagainya, ya kan? Tetapi apa katanya? But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum. Jadi bukan hanya sekedar kerajaan Allah itu bukan sekedar hal-hal yang bersifat jasmani gitu. Memang kita ada di dunia ini, kita hidup di dalam kehidupan secara jasmani, ya kan Bapak Ibu ya, ada tubuh kita yang perlu makan setiap hari, ya. Perlu apa lagi? Perlu kerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan hidup kita. Tetapi ada yang lebih penting yang waktu saya khotbah tentang yang terakhir itu, Bapak Ibu, tentang apa ya terakhir saya khotbah? Itu apa hidup kita ini bukan hanya sekedar melulu semua yang jasmani, memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Bukan. Gitu. Roh Kudus, saya bawain waktu itu apa ya yang terakhir ya? Roh Kudus, Roh kebenaran bukan ya? Yang satu lagi. Kita ada kebutuhan pemulihan oleh Roh Kudus ya. Pemulihan oleh Roh Kudus ya. Jadi ada kebutuhan yang lebih urgent ya. Jadi kita harus ngerti gitu loh bahwa kebutuhan kita yang utama adalah kebutuhan kita akan Dia, akan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus tercukupi dalam hidup kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu ya. Yang saya bilang waktu itu ya, tidak terjadi dehidrasi secara rohani yang menyebabkan kematian. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum, bahkan bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi apa katanya? Tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jadi kerajaan Allah yang pertama apa? Kebenaran. Ya, kebenaran di sini next send. Ya. Artinya ya di bahasa aslinya dikaiosun ya. Dikaiosun artinya adalah kebenaran yang bertalian dengan perilaku atau perbuatan ya. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku sesuai dengan kehendak Allah, baik setiap perkataan, pikiran, perasaan dan perbuatan. Amin. Ini adalah kerajaan Allah. Gitu loh. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran yang bertalian dengan apa? Perilaku dan perbuatan anggota kerajaan Allah itu sendiri. Ya. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang berperilaku. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Di bold Bapak Ibu ya, di garis bawahi, berperilaku. Jadi bukan hanya berkata-kata saja. Amin. Bukan hanya bermimpi ingin jadi baik, bukan hanya punya niat untuk melakukan kehendak Allah, untuk hidup sesuai kehendak Allah, tapi bertindak, berperilaku, melakukan kehendak Allah. Baik dalam setiap apa Bapak Ibu? Perkataan,
pikiran, perasaan, dan perbuatan. Amin. Melingkupi roh, jiwa, dan tubuh. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mencapai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan atau memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi kita nggak perlu takut, Bapak Ibu ya. Kayaknya orang mikir terlalu susah nih kayaknya jadi orang Kristen ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, padahal Tuhan bilang kan Matius berapa, Bapak Ibu? 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuberikan. Karena kuk itu apa? Ringan. Dan bebanmu pun enak. Iya enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kita mikirin jadi orang Kristen susah banget gitu loh. Padahal Bapak Ibu, kalau kita sungguh berjalan di dalam kebenaran, hidup kita akan luar biasa, Bapak Ibu ya. Nggak akan ada orang anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran yang mau cepet-cepet mengakhiri hidupnya gitu, ya. Terjun dari apartemen, gantung diri gitu. Nggak ada. Hidup ini indah karunia Tuhan. Karena apa? Hidup dalam kebenaran. Amin. Roh Kudus memberikan kita kebenaran. Jadi kerajaan memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Next. Oh ya, kita baca dulu ini ya Bapak Ibu. Yesaya 32 ayat 17. Ya, next. Ya. Coba baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1 2 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ya. Akibat dari kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Maka saya bilang tadi Bapak Ibu, ya, kalau kita benar hidup dalam kebenaran, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Gitu. Masalahnya banyak orang tidak mau hidup dalam kebenaran. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan situasi dan kondisi, jangan salahkan orang-orang di sekitarnya kalau hidup kita aut-autan, ya. Gak penuh dengan damai sejahtera gitu ya, ngedumel terus gitu ya. Ngedumel terus. Berkeluh kesah terus. Khawatir terus, takut terus. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah apa, Saudara? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah itu yang kita inginkan? Ya, ada orang cari damai sejahtera dengan berbagai macam cara, bahkan apa? Yang fatal, ngedrugs, ya nggak? Pergi ke dugem, dunia malam gitu ya, cari di sana damai sejahtera. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nggak ada durasi, Bapak Ibu ya. Selama-lamanya dalam hidup kita. Yesaya 32 ayat 17. Next. Ya, jadi kerajaan Allah itu tadi kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bahas damai sejahteranya saja, Saudara ya. Damai sejahtera di Perjanjian Lama itu, damai sejahtera itu selalu kita temukan kata shalom bahasa Ibraninya, ya. Ya, kita kan suka selalu ketemu kalau ketemu dengan anak-anak Tuhan, shalom, shalom gitu ya. Bahkan sekarang shalom itu digunakan oleh pejabat-pejabat negara ketika dalam satu pertemuan publik gitu ya, pertemuan kenegaraan dan lain sebagainya, itu pasti ada kata salam sejahtera, shalom, ya kan? Gitu ya. Nah, shalom aleihim atau shalom aleihim adalah sebuah salam dalam bahasa Ibrani yang berarti damai kiranya menyertaimu. Ya kan? Ya. Tetangga kita atau saudara sepupu kita bilang apa? Assalamualaikum. Ya kan? Ya, orang yang dengar itu bilang apa? Waalaikumsalam, ya kan? Ya, orang Kristen kadang-kadang dengar itu gitu. Ntar kadang-kadang kalau kita ngucapin suka bilang, wah sesat nih. Ya sama itu ya, itu bahasa apa sih? Itu bahasa Arab apa gitu. Tapi kita bahasa Ibrani shalom ya, shalom aleihim ya. Kalau orang ada bilang ke kita shalom aleihim berarti apa? Damai sejahtera menyertai kita. Kita balasnya apa Bapak Ibu? Aleihim shalom, ya kan? Ya. Shalom dapat juga diterjemahkan dengan damai.
Damai yang dirasakan secara pribadi yang bersumber dari Roh Kudus. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Shalom kita bersumber dari Roh Kudus. Jadi ada nggak shalom yang tidak bersumber dari Roh Kudus? Ada, tetapi damai sejahtera yang semu, shalom yang semu Bapak Ibu. Ya. Ada orang penuh shalom, ya kan? Kalau duitnya banyak, ya kan? Kalau duitnya di bank banyak, ya kan? Kalau misalnya semuanya jalan oke-oke ya. Everything is okay gitu di dalam semua hidup dia. Dia penuh damai sejahtera, ya kan? Gitu ya. Punya satu mobil nggak cukup gitu ya. Dia akan punya damai sejahtera kalau punya 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Nggak apa-apa ya, uangnya dia ya kan. Gitu. Tapi damai sejahtera itu bukan seperti itu gitu loh ya. Itu namanya situasional. Nah, ketika nanti misalnya terjadi sesuatu gitu ya, bangkrut usahanya gitu, mobil dijual semuanya sampai nggak punya rumah, akhirnya ngontrak, hilang damai sejahteranya. Karena damai sejahtera situasional yang bukan bersumber dari Roh Kudus. Ya apa ya Bapak Ibu? Ya kan? Gitu. Anak-anak muda gitu ya. Dapat pacar gitu ya. Wah, lihat di apa namanya? Lihat di media sosial gitu ya. Keren gitu ya. Kalau yang cewek-cewek lihat wah ganteng gitu ya. Wah, ini kayaknya punya kepribadian gitu ya. Kalau yang cowok-cowok ngelihat ini cantik banget gitu kan. Ya udah pacaran, ya kan? Pacaran ya, pacaran media sosial, ya kan? Banyak loh sekarang, banyak banget gitu ya. Terus akhirnya apa? Ya udah mau married, ketemulah. Ternyata ketemu, wah nggak sesuai ekspektasi, jauh gitu kan. Ya kirain tadi punya berkepribadian, ya kan? Punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya apa pribadi gitu kan, asisten pribadi gitu ya. Ternyata nggak punya kerjaan, nggak punya apa lagi, nggak punya rumah, nggak punya usaha dan lain sebagainya gitu. Apa? Hilang damai sejahtera. Iya nggak? Gitu. Karena apa? Damai sejahteranya situasional. Sangat tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, bukankah kita kadang masih seperti itu? Ya. Iya nggak? Ya kalau udah akhir bulan nih, ibu-ibu gitu ya, suaminya belum gajian gitu ya, atau gajian ditunda gitu, pasti ngoceh deh tuh ya. Ya kalau saya kita gajinya 30 hari sebulan Bapak Ibu ya. Jadi apa saudara hidup dengan ucapan syukur setiap hari dengan iman gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain gitu ya, wah pokoknya kalau enggak udah deadline ini enggak ada mulai gitu ya. Wah, damai sejahtera hilang, damai sejahtera hilang. Damai sejahteranya situasional, tidak bersumber dari Roh Kudus. Ya apa iya Bapak Ibu? Bahkan ada nih yang rohani nih. Rohani apa rohana saya nggak ngerti dia Bapak Ibu ya di gereja-gereja gitu. Kalau misalnya yang WL nih ya, yang WL tuh dia nggak suka gitu loh, dia benci gitu ya. Pasti kalau WL-nya lagi pujian bilangnya apa? Kok nggak damai sejahtera nih, ya kan? Pujiannya nggak naik gitu, naik kemana Bapak Ibu, naik loteng gitu. Mana ada sih saudara gitu menentukan ya apa yang kita nyanyikan itu menentukan gitu loh. Damai sejahtera kita menentukan ada turunnya atmosfer surgawi. Padahal Roh Kudus ada di dalam kita loh Bapak Ibu. Ya. Banyak orang situasional damai sejahteranya gitu kan. Ya mau apa-apa enggak damai sejahtera, enggak damai sejahtera gitu. Bisa saja mungkin gitu. Kita harus ngecek juga gitu. Tetapi jangan apa-apa tuh kayaknya enggak damai sejahtera, enggak damai sejahtera. Mau naik mobil gitu, mobil dia enggak suka gitu, jelek. Enggak damai sejahtera gitu. Mau naik kereta enggak damai sejahtera. Mau naik pesawat enggak damai sejahtera. Terus mau ngapain? Pakailah kakimu kedua-duanya untuk kemana-mana. Mungkin itulah damai sejahtera. Ya, saudara, damai sejahtera yang tidak bersumber dari Roh Kudus itu situasional dan itu tidak bertahan lama. 1 hari ya mungkin 2 hari, tetapi beberapa hari waktu kemudian itu akan hilang. Itu akan hilang. Ya. Jadi saudara, shalom dapat juga diterjemahkan dengan damai yang dirasakan secara pribadi yang bersumber dari Roh Kudus, tidak situasional. Ya, kemudian next. Damai sejahtera dari bahasa Yunani
yang ada di Perjanjian Baru ya, itu disebut Iren ya. Siapa yang namanya Iren di sini ada? Wah, keren ya nama Iren itu ternyata peace gitu ya. Nah, saya catat di sini. Ini saya juga ambil sih sebenarnya dari Google ya. Satu ya, Iren itu artinya lawan dari kata perang dan perselisihan. Kedua, ya baca saya di sini Bapak Ibu ya, keadaan tenang tanpa ancaman, gangguan dan hambatan. Ketiga, sehat, makmur, bahagia dan segala keadaan yang baik. Empat, sejajar dengan kata shalom dalam Perjanjian Lama yang berarti selamat, sehat. 5. Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera. Bukan seperti seseorang yang memerlukan damai, tetapi dialah yang memberikan damai. Amin. Iren, Bapa di surga, Allah yang memberikan kita damai melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya. 6. Yesus Kristus adalah Raja Damai. 7. Damai sejahtera adalah milik orang percaya. Amin. Ya, next. Damai sejahtera oleh Roh Kudus, ya Bapak Ibu. Yang pertama, damai sejahtera hanya ada dalam Kristus Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, anak-anaknya, di dalam kita orang percaya. Amin. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ya, dia menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera. Allah kita yang kita sembah adalah sumber damai sejahtera. Tapi ingat Bapak Ibu, Roh Kudus tidak dapat memberikan damai sejahtera bagi orang yang hidup di luar Yesus. Nggak mungkin. Saya nggak tahu ya kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain. Wah, di luar sana banyak tuh orang yang hidupnya tenang, enak gitu ya. Firman Tuhan ada mengatakan Bapak Ibu di Mazmur gitu ya. Mazmur berapa? 73 kalau nggak salah. Gitu. Kadang-kadang kata pemazmur, saya tuh iri ngelihat orang-orang itu yang nggak percaya sama Tuhan gitu, yang jauh dari Tuhan gitu. Kok mereka gemuk-gemuk gitu, kok kayaknya hidup mereka aman-aman saja gitu loh. Tetapi firman Tuhan mengatakan gitu. Bisa saja seperti itu, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak bisa memberikan damai sejahtera kepada kita kalau kita tidak percaya Yesus. Amin. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Di dalam kesatuan Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu tidak mungkin bisa terpisahkan. Amin. Jangan harap Bapak Ibu bisa punya damai sejahtera yang sejati kalau kita jauh dari Yesus, jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya, jauh dari rencananya, jauh dari kehendaknya. Damai sejahtera dari dunia terbatas ruang dan waktu. Tapi damai sejahtera dari Roh Kudus bersifat ilahi dan kekal. Amin. Damai sejahtera yang kekal itu adalah melihat dan menilai kehidupan dari perspektifnya Tuhan. Amin. Ya, kita bisa lihat tadi kan Iren itu kan, wah itu semuanya kayaknya bagus-bagus semuanya. Tapi di bawah saudara, kita bisa lihat ya tadi ya. Kita bisa lihat itu dikatakan Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera bukan seperti seseorang yang memerlukan damai, tapi Dia yang memberikan damai sejahtera. Kemudian Yesus Kristus adalah Raja Damai. Damai sejahtera adalah milik orang percaya. Bapak Ibu, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, Bapak Ibu, dengan apa? Melatih kita. Amin. Melatih kita. Supaya apa, Bapak Ibu? Kita punya nilai hidup yang benar. Nilai hidup yang benar adalah ketika dalam segala situasi kehidupan kita, kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Jadi makanya damai sejahtera dari Roh Kudus itu tidak situasional. Tidak tergantung dengan apa yang terjadi. Yang saya bilang tadi, kalau punya uang damai sejahtera, kalau nggak punya uang nggak damai sejahtera. Amin.
Melihat dan menilai kehidupan dari perspektifnya Tuhan. Dia sumber damai sejahtera. Dia berikan damai sejahtera itu kepada kita dengan melatih kita, Bapak Ibu. Supaya di segala sisi hidup kita tidak kehilangan damai sejahtera. Ketika kita dipuji orang, ketika kita dibenci orang, ketika kita dikhianati orang, ketika kita ditinggalkan orang, ketika banyak orang membela kita atau banyak orang memusuhi kita, kita tetap punya damai sejahtera. Itulah damai sejahtera dari Roh Kudus. Roh Kudus akan melatih kita loh Bapak Ibu. Supaya makanya damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus itu tuh permanen dalam hidup kita. Gitu ya. Permanen, dia nggak punya durasi nih. Oh, saya berikan damai sejahtera buat Ibu Indri tahun 2022 aja ya, 2023 enggak. Permanen loh Bapak Ibu, damai sejahtera sudah diberikan pada kita. Masalahnya kita sering melihat damai sejahtera itu adalah hal-hal yang oke, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar-benar membuat kita tuh hidupnya nyaman, aman, tenang, tentram. Ternyata damai sejahtera yang sesungguhnya adalah bahkan ketika kita dalam kondisi bermasalah, bukan bermasalah, maksudnya kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita sedang menghadapi proses hidup. Di sana kita tidak kehilangan damai sejahtera. Maksudnya begini Bapak Ibu, hidup kita tidak diatur oleh semua yang terlihat secara jasmani di luar. Tetapi sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam manusia inner kita. Yaitu apa? Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang memberikan kita damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu kita tidak akan terpengaruh. Ya, mau hari ini ada duit, besok nggak ada duit. Kita nggak terpengaruh, langsung ribut apa segala macam terus cari cara begini begitu gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, kita tetap harus berusaha, harus kerja gitu ya. Tetapi maksudnya bukan berarti kita pada saat kondisi kita tidak ada, kita kehilangan damai sejahtera. Dan akhirnya apa? Kita cari di tempat lain. Bapak Ibu, sekali lagi, damai sejahtera yang dari Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Damai sejahtera dari Roh Kudus itu bersifat ilahi dan kekal. Melihat dan menilai kehidupan dari perspektifnya Tuhan. Ya, dari bagaimana kita tahu itu Saudara? Kita harus melekat pada firman Tuhan, ya. Tidak melekat pada kebendaan, tapi hadir dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Tergantung kita Bapak Ibu ya, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Ketika kita mungkin disakiti, bagaimana sikap hati kita, ya. Nilai kebenaran firman Tuhan itu akan berbicara. Bapak Ibu ketika kita tahu gitu ada serangan dari sana yang akan membuat kita hilang damai sejahtera, kita tahu damai sejahtera di dalam kita itu sudah diberikan Roh Kudus permanen dan tidak ada yang dapat mengganggu. Sekali lagi pilihan dan keputusan pada kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti kita, pilihan dan keputusannya adalah kita balik nggak nyakitin orang itu. Atau kita mau ikut firman Tuhan. Kita mau mengasihi dengan apa? Mengampuni dan melepaskan pengampunan. Orang bilang, nggak bisa Bu, sulit Bu. Ya saya tahu. Saya ngerti. Gitu. Saya juga pernah lewatin. Tetapi Bapak Ibu, kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Damai sejahtera itu harus menguasai hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak akan apa Bapak Ibu, tidak akan mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan pada endingnya, pada akhirnya. Perjalanan hidup kita akan lihat perjalanan hidup yang sungguh dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tidak melekat pada kebendaan damai sejahtera itu ya. Bukan masalah materi, tadi kan bukan masalah makan atau minum. Bukan masalah bendanya juga, makanan atau minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Next. Kedua, damai sejahtera oleh Roh Kudus melampaui segala akal. Ya, mari kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa katanya? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, ingat, dalam apa Bapak Ibu? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Yang tidak bisa kita jelaskan dengan pikiran manusia. Ketika ada orang menyakiti kita, kita mengampuni karena kita tidak mau kehilangan damai sejahtera. Karena kita tahu damai sejahtera dari Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Itu adalah hal yang melampaui akal manusia. Makanya banyak orang bilang, orang Kristen itu bego katanya. Gila katanya. Nggak apa-apa kita dianggap gila oleh dunia ini. Kenapa gila? Udah dibakar gerejanya, udah dibunuh pendeta-pendetanya gitu ya. Udah disakitin gitu ya, udah dihina habis-habisan gitu. Tuhan mereka dihina habis-habisan gitu ya. Tapi mereka bisa ngampunin. Selalu bilang kami mengampuni, kami mengasihi. Itu orang Kristen gila ya. Tapi Bapak Ibu, itulah luar biasanya Tuhan kita. Amen. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Dan itu sudah diteladankan, sudah ada teladan yang nyata dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, damai sejahtera dari Roh Kudus yang melampaui segala akal. Melampaui pikiran manusia yang terbatas ini Bapak Ibu. Amin. Tetapi sebelum sampai di sana, kalimat sebelumnya berbunyi apa Bapak Ibu? Janganlah kamu khawatir. Amin. Damai sejahtera yang sudah ada di dalam kita seharusnya tidak lagi membuat kita khawatir. Amin. Tentang apapun juga, jangan dibalik gitu. Jadi jangan dibalik gini. Saya nggak mau khawatir dulu supaya saya ada damai sejahtera. Salah Bapak Ibu ya. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Roh Kudus beri kita damai sejahtera. Oleh damai sejahtera itulah saudara yang mengakibatkan kita tidak khawatir. Jadi kalau orang ada yang masih khawatir, tanda tanya Bapak Ibu ya, apakah Roh Kudus bekerja dalam hidupnya atau Roh Kudus ditaruh di pojok ya, ditaruh di pojok. Roh Kudus tidak aktif. Roh Kudus tidak diberi akses untuk bekerja. Kalau Roh Kudus diberi akses bekerja Bapak Ibu ya, izinkan kita dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kekhawatiran itu datang, ketika kekhawatiran itu mengetuk pintu rumah kita, Bapak Ibu, damai sejahtera yang ada pada kita akan mengatakan, jangan buka. Do not open the door. Amin. Jangan buka pintu khawatir itu. Roh Kudus akan mengatakan itu di dalam hati kita. Itulah damai sejahtera Bapak Ibu. Lalu Roh Kudus akan katakan seperti ini. Ketika kekhawatiran mengetuk pintu rumahmu, pintu hatimu, tutup. Jangan beri akses dia masuk. Tetapi apa yang kau harus lakukan? Masuk dalam kamarmu, masuk dalam ruang doamu, masuk dalam ruang pribadimu, masuk dalam secret place-mu dengan Tuhan. Ngapain Bapak Ibu? Doa di sana Bapak Ibu. Sekali lagi doa nih ya, doa anak-anak Tuhan yang sudah ada di level yang lebih lagi, bukan daftar permintaan. Ya, nanti di sini kan ada permohonan juga, tapi di sebelumnya dibilang apa? Dalam doa. Doa bukan daftar permintaan. Doa bukan berarti kita datang sama Tuhan dan nyodorin ke Tuhan semua permasalahan kesulitan hidup kita. He knows already. Amen. Doa itu adalah ketika kita masuk ruang rahasia kita, hanya kita dengan Tuhan. Dan apa Bapak Ibu? Di sana hanya ada pengagungan kita akan pribadi Yesus. Di sana hanya ada ucapan syukur kita kepada Yesus. Di sana hanya ada komunikasi dialog kita dengan Tuhan Yesus. Kita biarkan, kita izinkan dia berbicara kepada kita.
Amin. Amin. Dan apa? Permohonan. Boleh Bapak Ibu nyatakan permohonan. Tapi saya percaya kalau kita sudah benar di dalam ruang doa kita, kalau kita sudah benar dalam ruang rahasia kita, secret place kita yang hanya kita dengan Tuhan ada di sana, saya percaya Bapak Ibu, permohonan kita tidak akan neko-neko. Bahkan mungkin sudah tidak akan ada lagi permohonan. Karena apa? Kita sudah tahu Bapak Ibu, kita sudah tahu isi hati Tuhan buat kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang tidak pernah mau membiarkan anak-anaknya menderita, Bapak Ibu. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kasih. Tapi kadang-kadang kita harus melewati lembah dan lain sebagainya. Pertama, mungkin karena kesalahan sendiri. Kedua, untuk melatih kita. Tapi kalau karena kesalahan sendiri, bertobat. Tapi kalau untuk melatih kita, ucapkan syukur. Karena dari sana akan timbul kekuatan. Amin, Bapak Ibu. Jadi saudara, betapa penting doa itu Bapak Ibu. Betapa penting. Banyak orang mengharapkan hal-hal yang spektakuler terjadi dalam hidupnya, dalam pelayanan. Tapi tidak mau bayar harga untuk ada di secret place. Untuk ada menekukkan lutut di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, gagah-gagahan kalau bicara, gagah-gagahan dalam rapat dan lain sebagainya, gagah-gagahan, tapi tidak banyak orang yang mau bayar harga untuk datang duduk di bawah kaki Tuhan bersama-sama secara korporat. Sorry to say. Ya, dalam semua kegiatan-kegiatan doa, ya, saya mengevaluasi betapa banyak orang yang sulit untuk berdoa. Tapi kalau pergi, kalau jalan-jalan, hangout dan lain sebagainya, wow, ya, selalu bersedia. Saudara, damai sejahtera oleh Roh Kudus melampaui segala akal. Amin. Ketika ada problem, ketika ada kebutuhan, ketika ada segala sesuatu yang kita pikirkan, tapi kita sudah tahu bahwa damai sejahteranya sudah ada di dalam kita. Itu bisa saja ada, tapi itu tidak akan mempengaruhi manusia roh kita. Tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang ada di dalam kita. Karena damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal itu apa katanya? Akan memelihara. Wow, Bapak Ibu. Akan memelihara. Saudara, coba saudara. Kalau saudara memelihara gitu ya, seekor binatang misalnya gitu ya. Saudara kan perhatikan dia, perhatikan kebutuhannya, perhatikan kesehatannya, dan lain sebagainya gitu ya. Saudara support semua apa yang dia butuhkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikatakan di sini akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Wow. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, ya. Mau 2023 dunia gelap, bangsa-bangsa itu akan masuk ke jurang krisis global, ya. Indonesia kena impact dan lain sebagainya, perang dunia ketiga. Itu mungkin berpengaruh hanya, ya, mungkin ya sekelumit sedikit gitu. Tapi kalau ayat ini terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera kita. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Next. Damai sejahtera oleh Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Amin. Coba baca Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, damai sejahtera oleh Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Ya, banyak orang hari-hari ini kehilangan harapan. Banyak orang-orang melihat bahwa masa depan suram. Banyak orang-orang melihat bahwa besok kayaknya udah nggak bisa hidup. Ya, tetapi saudara, kalau kita tahu bahwa ada damai sejahtera yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita, kita akan punya pengharapan. Bukan hanya satu pengharapan, tapi pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya,
berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hidup kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Bisa sih orang bilang, jadi Bu, nggak boleh sama sekali khawatir dan takut. Itu manusiawi Bapak Ibu ya, itu manusiawi. Saya pernah takut, khawatir gitu ya. Tiap hari saya hidup, kami keluarga hidup oleh mujizat setiap hari. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik seperti ini. Jadi setiap hari itu dak dikduk gitu ya, dilatih terus sama Tuhan. Gitu. Tapi tidak pernah melihat Tuhan membiarkan. Gak pernah loh Bapak Ibu. Sama sekali tidak pernah. Dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu. Yang tidak bisa terpikirkan oleh akal secara manusia. Yang tadi kan melebihi segala akal manusia. Itu disediakan. Itu terjadi dalam hidup kami. Ya. Allah damai sejahtera oleh Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Nah, next. Bagaimana mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus ya. 2 saja ya. Enggak usah yang sulit-sulit ya. Enggak ada yang sulit sebenarnya ya mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus. 1, mungkin saudara punya persepsi yang lain, nanti boleh diskusi nanti di Komsel gitu ya Bapak, atau boleh nanya gitu ya. Tapi 2 ini yang sebenarnya yang apa ya? 2 ini yang sangat penting Bapak Ibu, sangat penting. Mungkin terus diulang-ulang, enggak apa-apa Bapak Ibu, kita dengar ya. Bagaimana mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus? Pertama, membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Amin. Ya, membangun bagaimana sih orang akan naik? Bagaimana sih membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Yang tadi saya bilang loh, mulailah dari secret place, mulailah dari hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Di dalam doa ya, quiet time kita, saat teduh kita, ketika kita baca firman Tuhan, itu mulailah di sana. Berikan ruang dan waktu, kesempatan kepada Tuhan untuk apa? Bicara kepada kita, untuk Dia menyatakan isi hatinya kepada kita. Bapak Ibu, hubungan yang intim dengan Roh Kudus akan membuat kita menjadi peka akan suara Roh Kudus ya. Saya semalam waktu menyiapkan ini, saya baca satu kisah Bapak Ibu ya, satu kisah. Ya, jadi ada seorang pelukis ya, pelukis abstrak yang terkenal, seorang wanita di Amerika ya. Pada bulan April tahun 1983 Bapak Ibu ya. Dia itu waktu malam itu dia sedang berdoa dan bersyafaat, Dia memang biasa bersyafaat. Dia selalu bawa kotanya namanya Coalinga di California di Amerika. Dia selalu bawa kepada Tuhan, masyarakatnya gitu, kotanya selalu dia bawa. Nah, satu saat pada malam itu saudara, di April, bulan April, nggak ditulis di situ tanggalnya, tahun 1983, dia tuh sedang berdoa gitu ya di kamar dia, mungkin agak malam gitu ya, agak malam dia sedang bersyafaat. Tiba-tiba dia dengar suara Roh Kudus. Dia dengar suara Roh Kudus. Pergi, keluar, dan mulailah bersyafaat di jalan-jalan. Gitu ya. Wow, gitu ya. Terus dia kaget kan, bingung gitu. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau orang yang sudah punya hubungan yang intim dengan Tuhan, orang itu bukan orang yang menunda-nunda. Ya, orang yang menunda-nunda itu tidak punya spirit of excellence. Dia spiritnya mediocre, rata-rata. Ya, kalau Tuhan suruh, ya udah ntar deh, bangun doa, ntar aja. Bangun ada doa fajar, ya udahlah mereka aja. Bangun ada, ayo ikut doa malam, udahlah mereka aja, gitu. Ya, suka nunda-nunda, gitu. Suka nggak mau kalau Tuhan suruh apa. Gitu. Tapi Louis Main ini dia langsung keluar Bapak Ibu. Dia keluar ke jalan-jalan gitu ya. Dia doa, gedung-gedung dia doa, dia berdoa gitu untuk perlindungan, untuk proteksi dari Tuhan, untuk kotanya dan lain sebagainya. Hanya itu yang dilakukan, dia pulang ke rumah. Besok malamnya Bapak Ibu di kota itu Bapak Ibu terjadi gempa bumi yang dahsyat, luar biasa. Ya. Di daerah-daerah lain banyak kerusakan, banyak korban. Tapi di kotanya di Coalinga, California, hanya 20, tidak ada kerusakan dan hanya 25 orang yang luka ringan. Saudara akan bilang gini, kebetulan. Tapi saya mau bilang, itu bukan kebetulan. Allah kita Allah pemilik langit dan bumi. Amin. Dia tahu yang sudah terjadi, yang terjadi dan akan terjadi. Dia yang menciptakan alam semesta dan semua isinya, dan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dia tahu semua waktu, dia tahu semua apa yang terjadi.
Dari mana dia dapat itu? Karena dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu punya hubungan yang intim. Jangan cuman asal-asalan gitu sama Tuhan. Coba satu saat masuk gitu ya, masuk dalam ruang doa gitu sendiri gitu ya. Coba di situ mungkin nggak usah ngapa-ngapain gitu, tapi coba renungkan kebaikan Tuhan, renungan kasih Tuhan. Kalau kita sampai hari ini masih ada Bapak Ibu yang semuanya yang bekerja masih bisa bekerja, ibu rumah tangga masih bisa ngurus keluarga ya, bapak rumah tangga masih bisa bekerja, itu bukankah karena kasih dan setia Tuhan? Ada nggak orang yang kasih kita nafas? Ada nggak? Saudara kalau sakit di ICU bayar mahal Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita bangun pagi hari kita masih bisa bernafas. That is miracle. Itu mujizat. Amin. Dan itu karena kebaikan Tuhan. Itu aja gitu setiap pagi gitu ya. Dan apa? Nyatakan syukur sama Tuhan gitu. Nyatakan syukur. Bapak Ibu akan merasakan bagaimana dia menjamah dan melawat. Bapak Ibu, Tuhan senang sekali kalau kita datang sama dia. Tuhan senang mendengar ketika kita bicara tentang dia. Dan setelah itu izinkan dia bicara. Gimana caranya? Ya nggak usah meditasi lama, nunggu gitu ya. Itu kan Tuhan, suara Tuhan itu dengan berbagai macam cara. Tapi saudara, yang paling real, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Baca Alkitab. Amin. Jangan sekedar baca ya, jangan sekedar baca, renungkan. Punya buku gitu ya, walaupun cuma satu ayat nih baca, misalnya cuma Mazmur 23 ayat 4 ya. Mazmur 23 ayat 4 hari ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak gemar membaca juga, it's okay. Mazmur 23 ayat 4 baca, renungkan. Ini apa ya? Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Tulis gitu ya. Apa sih lembah kekelaman itu buat saya saat ini? Amin. Dan lihatlah di ujungnya dikatakan, aku tidak takut sebab apa? Tuhan besertaku. Ya. Dan dari ketika kita baca itu, kita tahu pribadi Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Kemudian kedua apa? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, saudara coba saya baca ini, saya tulis tadi ini di sini nggak ada, boleh kita baca ya. Bapak Ibu di rumah juga boleh baca. Atau apa boleh saya minta tolong? Ibu Popi boleh? Filipi 2 ayat 5 dan Ibu Rosita Filipi 4 ayat 8 boleh? Halo? Halo, iya. Filipi 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oke, thank you Bu Popi. Bu Rosita bisa baca Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Thank you Bu Rosita ya. Bagaimana mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus? 1, bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Amin. Ya, izinkan Roh Kudus memulihkan, izinkan Roh Kudus menyembuhkan, izinkan Roh Kudus terus merestorasi, izinkan Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Ya, kedua, miliki apa katanya? Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita mungkin belajar apa sih pikiran dan perasaan Kristus. Tapi yang saya catat Bapak Ibu tadi yang kita sudah baca Filipi 4 ayat 8. Apa katanya? Biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Pikirkanlah semuanya itu. Bukankah itu adalah pikiran Kristus? Coba kalau kita ya setiap kali ya, jangan apa-apa negatif dulu. Jangan apa-apa negatif. Ini datang perkataan orang langsung negatif, langsung asumsi. Ketika asumsi langsung keluar kata-kata. Gitu. Hati-hati apalagi di media sosial hari-hari ini ya, bisa kejerat undang-undang ITE. Ya. Jadi saudara, semua yang benar. Amin. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Amin. Semua yang sedap didengar, bukan hanya telinga kita, tapi telinga orang lain.
semua yang sedap didengar dan semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Wow, saya percaya kita akan mengalami damai sejahtera dari Roh Kudus ya. Saudara, ini next. Ini ada tulisan dari Paus Francis ya, 9 Juni 2019 ya. Saya sadur aja supaya ini, karena ini kata-katanya bagus Bapak Ibunya. Roh Kudus adalah damai sejahtera di tengah kegelisahan, keyakinan di tengah keputusasaan, sukacita dalam kesedihan, muda di tengah penuaan. Maksudnya udah tua tapi tetap semangatnya masih muda, ya nggak? Kayak Pak Paulus, ya kan? Luar biasa gitu ya. Keberanian di saat pencobaan. Amin. Wow, luar biasa ya. Next, terakhir ya Bapak Ibu. Penutup dan kesimpulan ya. Kita boleh baca bersama-sama, Bapak Ibu baca dari rumah ya. Kita baca semua satu slide ini. Oke, damai sejahtera oleh Roh Kudus menunjukkan suasana roh dan jiwa yang tenang dan mengakibatkan hal-hal positif yang terjadi baik melalui perkataan, pikiran, perasaan, dan perbuatan. Amin. Kemudian damai sejahtera yang sejati hanya bersumber dari Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati dan hidup orang percaya. Damai sejahtera tidak bersumber dari manapun. Amin. Tidak ada toko jual damai sejahtera. Enggak ada Bapak Ibu ya. Kemudian damai sejahtera oleh Roh Kudus hanya mengandung kebenaran firman Tuhan dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak mengandung kebenaran. Amin. Kemudian damai sejahtera oleh Roh Kudus memperkaya dan menguatkan manusia rohani kita. Amin. Damai sejahtera oleh Roh Kudus melampaui ketakutan dan kekhawatiran kita serta melampaui akal kita sebagai manusia. Kemudian damai sejahtera dari Roh Kudus memberikan pengharapan akan masa depan dan hari esok yang cerah. Dan yang terakhir, damai sejahtera dari Roh Kudus akan mengakibatkan timbulnya buah roh, yaitu damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, baik dalam hidup kita maupun buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu miliki damai sejahtera dari Roh Kudus. Buka hati. Kalau selama ini kita mungkin lebih banyak dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif ya. Kita dengar orang gitu ya, kita mulai kalang kabut, ya nggak, galau dan lain sebagainya gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita datang sama Roh Kudus. Amin. Kita datang kepada Roh Kudus, Dia sumber damai sejahtera. Dia yang akan memberikan damai sejahtera kepada kita dan damai sejahtera itu tidak berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian. Next. Dan kita akan berdoa bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari angkat tanganmu dan hatimu, katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu,
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Saudara, di rumahmu masing-masing, mari responi firman Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa selama ini aku begitu sering dipengaruhi oleh semua situasi dan kondisi yang ada di sekitarku, aku kurang memberi akses kepada Roh Kudus untuk memberikan damai sejahtera kepadaku. Aku tidak meresponi dengan benar apa yang terjadi di sekelilingku. Responsku selalu salah, sehingga mengakibatkan terjadi hal-hal yang buruk dalam hidupku. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara, Dia hadir, saudara. Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun engkau ada, dimanapun engkau ada, engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Dia akan memberikan kau damai sejahtera mungkin selama ini hilang dari hidupmu. Mungkin selama ini saudara bergumul. Setiap hari saudara merasa tertekan. Saudara menderita. Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Roh Kudus, pulihkan kami Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang ada di dalam hati kami adalah damai sejahtera yang bersumber dari Roh Kudus. Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber damai sejahtera dan sukacita kami. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang meneraikan dalam hati batin dan jiwa kami simpan dalam loh hati kami. Dan dengan kekuatan-Mu Tuhan, kami melakukan firman Tuhan. Kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan sudah menerima firman Tuhan katakan bersama saya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Popi.